Perkembangan pelaporan kemarin seperti apa sih? Ya, yang pasti pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi yang untuk Bapak Menteri Perhubungan ya, bahwa kemarin kami melihat ada di sosial media ramai viral seorang oknum ya, pejabat atau anggota dari perhubungan udara ya, perhubungan udara, Kementerian Perhubungan, yang diduga ya mengajak seorang wanita itu ke hotel. Ya, kami mengapresiasi Bapak Menteri sangat gerak cepat mengatensi perkara tersebut sehingga informasinya si pejabat tersebut dinonaktifkan. Nah, perlu kami sampaikan bahwa klien kami, Ibu Fani, adalah ibu dari pejabat di Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, yang mengalami tindakan-tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, yaitu dugaan kuat KDRT, yang dimana suaminya saat ini ya sudah menjadi tersangka di Polres Tangerang Kota. Lalu di mana kami juga memiliki alat bukti yang disampaikan oleh klien kami bahwa adanya dugaan perselingkuhan yang mengakibatkan istri daripada pejabat tersebut, klien kami, dianiaya. Ya. Lalu juga kami memiliki bukti bahwa klien kami itu mendapatkan perlakuan yaitu penelantaran, di mana sudah beberapa bulan terakhir suaminya tidak pulang ke rumah dan juga suaminya tidak menafkahi secara pantas dan layak. Ya, masa seorang pejabat memberikan uang bulanan kepada istrinya itu sejumlah berapa, Bu? 700.000. Dan dimana untuk bayar listrik, untuk bayar sekolah anak saja, untuk uang makan nggak cukup ya, Bu. Dan juga tadi dilaporkan juga kepada kami bahwa adanya dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh sang suami guna untuk meyakinkan kepada istrinya bahwa dia tidak berselingkuh. Nah, dalam hal ini kami juga selaku tim kuasa hukum, saya, Pak Agus Nahar dan Ibu Kumalasari sudah bertemu, ya, sudah mendatangi, sudah melaporkan peristiwa ini semua ke Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Nah, mungkin untuk pelaporannya bisa disampaikan langsung oleh Pak Agus. Silakan, Pak. Ya, terima kasih teman-teman semua. Kami sebagai kuasa hukum sangat kecewa ya, karena ada perkara baru karena viral, lalu yang bersangkutan langsung dinonaktifkan di Kementerian Perhubungan. Kami juga sebenarnya sudah bersurat kepada Pak Menteri yang terhormat, ya. Surat kami belum ada balasan. Kami juga sudah ke inspektorat, ya kan. Lalu kami juga bersurat ke beberapa lembaga perlindungan perempuan, serta juga kami menyampaikan bahwa ketika ini berproses, si Pak Asep ini juga sekarang menggugat, ya, perkawinan daripada mereka berdua sama si istri. Dasar gugatannya sudah saat ini sudah berproses di pengadilan negeri. Yang kami sayangkan adalah harusnya dengan laporan polisi ada di Papua, dengan laporan polisi yang ada di Tangerang, 2 laporan polisi KDRT itu harusnya sudah bisa membuat inspektorat atau Kementerian Perhubungan, Pak Menteri sudah harus merespon. Karena yang pertama yang di Tangerang itu, Tangerang Kota itu sudah jadi tersangka laporan polisinya. Dan yang saat ini yang menjadi miris adalah istri daripada Pak Asep, klien kita ini sekarang ditelantarkan. Tidak diberikan biaya apa-apa itu seorang pejabat. Makanya kami kenapa dari kemarin itu terus menyurati, datangin sudah berapa kali, tapi responnya masih lambat sekali. Bahkan ada Simadu ya. Kami juga sudah laporkan juga ke inspektorat juga datang gitu. Maksud saya begini loh, Pak Menteri, saya mohon supaya atensinya itu. Yang kayak gini-gini itu kan kejadian cukup lama, dan ini bukan hanya mungkin baru kejadian kepada si klien kami, banyak sekali kejadiannya ada karena kurang responnya pimpinan dari Kementerian Perhubungan, sehingga hal ini akan dibiarkan akan jadi biasa gitu. Nah, ini yang mengkhawatirkan kami kalau
ini terus dibiarkan akhirnya menjadi efek buruk ya pandangan masyarakat terhadap salah satu kementerian, yaitu Kementerian Perhubungan. Harusnya setiap ada laporan harus segera direspon, harus segera ditindaklanjuti. Apakah sanksi ke, apa dipanggil gitu loh. Dan juga hak-hak daripada istrinya harus diperhatikan dong. Biasanya kalau si pejabat ini sudah pergi, lalu yang membiayai istrinya siapa? Istri saya. Sampai saat ini masih istri saya, Pak Asep. Nah, Pak Asep sendiri saat ini sudah memblokir semua nomor WA-nya, tidak mau berkomunikasi dengan istrinya. Istrinya WA dengan nomor yang baru tetap diblok juga. Berarti etika dia sudah tidak bagus. Kami minta kepada Kementerian Perhubungan, Pak Menteri Perhubungan, segera tindak lanjuti, kalau bisa segera ambil tindakan tegas. Panggil Pak Asep, kalau bisa dinonaktifkan menjadi salah satu pimpinan di Kementerian Perhubungan. Karena ini kan merupakan presiden buruk terhadap etika daripada seorang pejabat itu. Harusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Tapi ternyata dia sebagai pelaku KDRT, penelantaran juga, ada dugaan perselingkuhan, bahkan ada dugaan penistaan agama. Dan semua itu terjadi lalu tiba-tiba dia mengajukan juga gugatan untuk membatalkan perkawinan. Kan ini kan kita curiga juga, maksudnya apa gitu loh. Jadi kami berharap segera ditindaklanjuti dan harus ada tindakan tegas, tindakan yang nyata. Jangan hanya omong terus itu, ke sana bawa cerita terus, tidak ada penyelesaian. Kami juga sudah surati Pak Menteri loh. Kami minta Pak Menteri supaya kami juga langsung melakukan audiensi dengan Pak Menteri. Dalam waktu dekat kami juga akan mendatangi Ibu Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibu BPA, untuk supaya bisa langsung berkomunikasi dengan Pak Menteri Perhubungan. Karena ini urusan dengan perempuan dan anak. Ya, tapi Bang, ini agak bertele-tele nggak sih Bang gitu loh dengan ini? Bukan bertele-tele lagi, sangat bertele-tele gitu loh. Tidak ada penyelesaian itu loh. Jadi semua kami sudah lakukan, baik dari berkomunikasi, bersurat, kami datangin langsung, bahkan sudah ada penetapan tersangka. Harusnya kan direspon yang lebih gitu loh, supaya ada kepastian hukum, ada keadilan juga. Dan jangan dibiarkan oleh kami sebagai istri sahnya dia membiarkan menelantarkan. Gajinya dikasih dong, nanti masih istri sahnya. Masa tidak dikasih gaji? Sebulan 700 juta di ibu kota Jakarta gimana? Kan tidak masuk akal lah. Ini kan sama aja kayak melecehkan gitu. Fani, kondisi kamu saat ini seperti apa Fani dengan ditelantarkannya oleh suami? Ada anak aku udah nggak sekolah 2 bulan. Udah nggak bayar les. Ya mungkin bisa aku wakilkan. Jadi